Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Mahendra dari kelas 3C D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 UTK 2 yaitu slide 15 di PPT dan soal di Diankoplis 11.64. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal slide 15 di PPT. Ini equilibrium data yang sudah saya input, yaitu equilibrium data benzene toluene dan ethanol water. Itu yang pertama, soal slide 15 di PPT. Diketahui suatu menara distilat pada tekanan 1 atm menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Nah, untuk XF-nya 0,2. Lalu XD-nya di sini 0,8 yaitu fraksi distilat dan fraksi bottomnya 0,02. Lalu untuk F-nya sendiri yaitu 1000 kmol per jam. Nah, pada suhu 80 derajat Fahrenheit ini umpannya diketahui HF-nya HV sama HL yang ditanyakan jumlah stage-nya. Nah, lalu saya gambarkan aliran fluid distilat sama bottom-nya di sini. Lalu menghitung neraca massa total. Nah, untuk D sama B-nya di sini kan belum diketahui. Nah, kita mencari dan ketemu persamaan 1, D sama dengan 1000 min B. Lalu kita beralih ke neraca massa komponen. Untuk neraca massa komponen di sini, persamaan satunya kita substitusikan di sini. D sama dengan 1000 min B. Lalu untuk yang diketahui di sini kita masukkan di rumus ini didapatkan B. Lalu nilai B ini kita substitusikan di persamaan D sama dengan 1000 min B. Kita dapatkan D dan B-nya. Nah, setelah itu kita mencari nilai Q. Untuk Q-nya sama dengan HV min HF per HV min HL. Untuk Q-nya sama dengan 1,12. Setelah itu kita beralih ke grafik. Kita plot data equilibrium ethanol water-nya yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Ini ethanol water-nya. Lalu kita plotkan kurvanya. Lah, ini sudah menjadi kurva. Lalu kita tarik garis diagonal 45 derajat di sini. Nah, setelah itu untuk nilainya kan 1,12. Nah, untuk XF-nya di sini kan 0,2. Dari 0,2 ini kita tarik sampai garis diagonal 45 derajat. Nah, kita kan belum tahu kemiringannya untuk Y-nya ini sampai berapa. Kita memakai titik X-nya 0,3. Lalu untuk mencari Y-nya ini kita memakai rumus Q-min. Q per Q-1 X dikurangi XF per Q-1. Kita dapatkan titik Y-nya 1,13 dan X-nya 0,3. Kita dapatkan titiknya di sini. Setelah itu, untuk titik di sini kita tarik sampai di sini. XF-nya yang sudah diplot di garis diagonal 45 derajat. Setelah kita dapatkan Q-line, kita mencari intercept-nya. Untuk intercept-nya kita Y sama dengan XD per R plus 1. Kita dapatkan Y sama dengan 0,3. Lalu, untuk SD-nya kan 0,8. Kita tarik ke atas sampai garis diagonal ini. Kita tarik sampai intercept di sini. Nah, ini enriching line-nya. Untuk stripping line-nya sendiri adalah perpotongan antara enriching line dan Q-line. Nah, stripping line ini kita tarik sampai XD. XD-nya 0,02. Di sini kita tarik sampai garis diagonal. Nah, setelah itu kita menghitung stage-nya. Nah, untuk stage-nya di sini dari titik ini SD-nya 0,8 tadi, kita tarik garis horizontal sampai kurva, kita tarik garis vertikal ke bawah sampai enriching line, kita tarik garis horizontal lagi sampai kurva, begitu seterusnya sampai XP-nya. Nah, didapatkan jumlah stage-nya sama dengan 4, 3 stage di kolom dan 1 stage di reboiler parsial. Setelah itu kita beralih ke soal 11.64 di Diankoplis. Nah, diketahui F-nya sama dengan 100 kg mol per hours, fraksi feed-nya 0,55, fraksi distilatnya 0,98, fraksi bottom-nya 0,04. Dan diketahui juga R sama dengan 1,3 times the minimum. Yang ditanyakan jumlah stage, Q reboiler, dan kondensor. Di sini kita mencari reflux minimum terlebih dahulu dengan rumus Rm per Rm plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Nah, sebelumnya kita harus mengupload data terlebih dahulu. Kurva kesetimbangan
toluen benzen, benzen toluen. Di sini kita masukkan nilai X-nya. Nah, sudah didapatkan kurva ini, kita tarik garis diagonal 45 derajat. Nah, setelah itu kita mencari intercept-nya. Nah, sebelum kita mencari intercept, kita mencari RM-nya di sini. Nah, untuk RM-nya di sini kita memakai X aksen sama Y aksen. Nah, X aksennya sama Y aksen ini kita dapatkan dari titik XF di sini kan 0,55. Kita tarik garis ke atas. Nah, ini kan keyline. Nah, keyline ini yaitu tegak lurus karena sudah saya hitung sebelumnya Q sama dengan 1. Nah, untuk sama dengan 1 itu kan tegak lurus. Nah, untuk X aksen sama Y aksennya ini adalah perpotongan antara keyline dan kurva. Perpotongan di sini. Lalu kita tarik ke bawah ketemu X aksen, kita tarik ke samping ketemu Y aksen. Nah, sudah ketemu X aksen sama Y aksennya, kita masukkan lalu didapatkan RM. RM-nya kita masukkan ke rumus ini. R sama dengan 1,3 kali RM-nya. Nah, R tadi kan sudah diketahui 1,3 dikali RM. Nah, R-nya didapatkan, kita masukkan ke intercept. Nah, kita masukkan ke intercept ini, XD per R plus 1. R-nya dimasukkan, XD-nya dimasukkan, didapatkan intercept-nya 0,393. Jadi, Y-nya 0,393 di sini. Setelah itu, untuk XD-nya kan 0,98. Kita tarik sampai garis diagonal ini. Setelah titik di sini, kita tarik sampai intercept di sini. Nah, untuk XB-nya di sini yaitu 0,04, kita tarik sampai garis diagonal di sini. Jadi di titik sini. Nah, untuk mencari stripping line itu yaitu perpotongan antara enriching line dengan key line. Perpotongan di sini kita tarik sampai XB-nya. Nah, ketemu stripping line, enriching, dan juga key line-nya sudah. Nah, itu untuk jumlah stage-nya kita menghitung dari sini. Seperti yang soal sebelumnya, di sini dimulai dari X di sini, tarik garis horizontal sampai kurva, tarik vertikal ke bawah sampai enriching line, begitu seterusnya sampai XB. Nah, untuk menghitung jumlah stage-nya ini, yaitu berada di area enriching line, key line, sama stripping line saja. Jumlah stage-nya 16, sudah ketemu poin A. Nah, untuk poin B, calculate the condenser and reboiler head loads. Di sini ditanyakan key reboiler dan kondensor. Untuk pertamanya, kita menghitung neraca massa totalnya. Kita dapatkan persamaan 1, lalu kita menghitung neraca massa komponennya. Dari persamaan 1 ini kita masukkan ke D. D di sini 100 min W. Untuk yang diketahui semuanya dimasukkan di sini, ketemu W-nya. Setelah itu, W-nya kita substitusikan ke persamaan 1, didapatkan D-nya sama dengan 54,26. Dan juga W-nya 45,74. Setelah itu kita menghitung L-nya. L-nya di sini kita memakai R sama dengan L per D. Lalu kita dapatkan L-nya. Setelah itu kita menghitung V1. Untuk V1-nya sendiri yaitu L plus D. Kita masukkan L sama D-nya. Ketemu V1 135,38. Nah, selanjutnya diketahui tabel 11.61 Physical Property Data for Benzen Toluen. Di sini ada komponen benzen sama toluen, ada boiling point, head capacity sama latent head of vaporization. Nah, head capacity-nya di sini ada liquid sama vapor. Lalu kita menghitung lambda B terlebih dahulu. Lambda B ini panas laten komponen B. Untuk rumusnya bisa dilihat di Giancoplis 11.64. Nah, kita masukkan CPB di sini 167,5, yaitu head capacity komponen B pada saat liquid. Lalu TBB, yaitu boiling point pada komponen B, yaitu 110,6. Untuk reference temperaturnya kita memakai 80,1. Nah, 80,1 ini berasal dari sini 80,1 untuk titik didihnya. Nah, di sini dimasukkan TBB-nya, T0-nya 80,1, lambda B pada saat boiling point. Nah, di sini ada kekeliruan, maaf, untuk lambda B-nya pada saat boiling point di sini yaitu 33.330. Nah, untuk kapasitas head-nya pada vapornya yaitu pada komponen B 138,2.
Nah, dimasukkan lagi boiling point komponen B dikurangi reference temperatur. Sudah ketemu 34,224 kJ per kilogram mol. Nah, selanjutnya menghitung lambda A bisa dilihat di Geankoplis pada persamaan 11.63. Di sini memakai rumus ini CPA-nya 138,2, TBA-nya 80,1. Nah, di sini 80,1 kan boiling point pada komponen A, lalu T0-nya juga 80,1. Nah, untuk lambda A-nya pada boiling point ini, di sini ada kekeliruan, ini yaitu seharusnya 30.820 dikurangi kapasitas panasnya pada saat vapor pada komponen A yaitu 96,3. Nah, dikali 80,1 dikurangi 80,1 sama seperti ini tadi. Nah, ini jika kita masukkan kan hasilnya 0, ini juga 0 dan didapatkan lambda-nya 30.820. Setelah itu kita menghitung H1. H1 di sini yaitu saturated vapor. Nah, untuk saturated vapornya kan otomatis kan yang sumbu Y yaitu pada komponen A. Nah, ini kita ambil adalah fraksi D, yaitu 0,98. Di sini, untuk XD-nya 0,98, berapa sih suhunya? Yaitu saya mencari interpolasinya dari equilibrium data. Di sini, ketika XD-nya 0,98, berapa suhunya? Di sini saya mencari dari hasil interpolasinya dan didapatkan temperaturnya 81,08 derajat Celcius. Kita masukkan di sini. YA-nya diketahui, lambda-nya sudah diketahui, CPY-nya sudah diketahui, semuanya sudah diketahui. Kita masukkan di sini. Hasilnya H1-nya 30.943,27524. Setelah itu kita menghitung HD. HD di sini yaitu saturated liquid. Nah, untuk di sini liquidnya kan otomatis kan pada sumbu X ya, yaitu XA-nya. Nah, ini kita ambil fraksi D-nya sama dengan 0,98. Untuk temperaturnya itu juga saya menggunakan interpolasi, didapatkan 80,5. Nah, kita masukkan rumusnya di sini. Rumusnya HD itu bisa melihat di Geankoplis persamaan 11.61. Kita masukkan di sini HD-nya ketemu 55,5144 kJ per kilogram mol. Nah, setelah itu kita bisa menghitung Q kondensornya. Untuk Q kondensor bisa dilihat di Geankoplis persamaan 11.610. Yaitu Q-nya sama dengan V1 kali H1 min L kali HD min D kali HD. Kita masukkan semuanya. Nah, tadi sudah ditemukan V1, H1, L, HD, sama D-nya. Kita masukkan di sini, ketemu Q kondensornya, yaitu 4.187.000 kJ per hours. Setelah itu, kita menghitung Q reboiler. Sebelum kita menghitung Q reboiler, harus diketahui dulu HF-nya. Untuk HF-nya di sini kan saturated ketika pada saat feed masuk, yaitu kita ambil fraksi feed-nya yaitu 0,55. Nah, kita juga menghitung interpolasi, didapatkan 90,9. Ini saya menghitung interpolasi dari equilibrium data bensin sama toluen. Nah, kita masukkan di sini, HF-nya ketemu 1634,958 kJ per kilogram mol. Setelah itu, kita masukkan HF-nya di sini. Di rumus Q reboilernya itu bisa dilihat di Geankoplis 11.67. Ketemu QR-nya yaitu 45.865,101 kJ per hours. Nah, sudah ketemu Q kondensor sama Q reboiler. Nah, untuk pengecekan menghitung determine the minimum number of theoretical trace and total reflux. Di sini kita ngeplot data lagi bensin toluennya. Setelah itu kita menarik garis XF-nya 0,5 sampai garis diagonal, XD-nya juga sampai garis diagonal. Kita menghitung minimum refluxnya. Kita tarik dari XD ini sampai garis kurva secara horizontal, garis vertikal ke bawah sampai garis diagonal ini, begitu seterusnya sampai XB-nya 0, XB-nya tadi kan 0,04. Nah, sudah ketemu stage-nya 8. Jadi stage 8 ini 1 di reboiler dan 7 di kolom.
Sekian pengerjaan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.